Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabur Rujai. Saya dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Teknologi Industri, semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Total Productive Maintenance atau TPM untuk mata kuliah Manajemen Perawatan. Baik, langsung saja. Sebelum kita memasuki materinya apa saja, sebelumnya saya akan membacakan beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian maintenance, kemudian ada landasan filosofi TPM, yang ketiga ada elemen TPM, yang keempat adalah strategi implementasi, yang keenam ada kelebihan dan kelemahan TPM. Yang pertama, pengertian TPM. Total Productive Maintenance atau TPM merupakan suatu sistem pemeliharaan dan perbaikan pada mesin atau peralatan yang melibatkan semua bagian divisi dan karyawan, mulai dari operator hingga manajemen puncak, berdasarkan komitmen yang telah disepakati bersama yang dilakukan untuk mencapai kriteria produksi yang sempurna. TPM dirancang untuk mencegah terjadinya suatu kerugian karena terhentinya aktivitas produksi yang disebabkan oleh kegagalan fungsi dan suatu peralatan mesin, kerugian yang disebabkan oleh hingga hilangnya kecepatan produksi mesin yang diakibatkan oleh kegagalan fungsi suatu komponen tertentu dari suatu mesin produksi, dan kerugian karena cacat yang disebabkan oleh kegagalan fungsi komponen atau mesin produksi. Jadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa tujuan diaplikasikannya TPM adalah untuk mengoptimalkan efisiensi sistem produksi secara keseluruhan menjadi aktivitas pemeliharaan dan perbaikan secara terorganisir. Kemudian yang kedua ada landasan filosofi TPM. Yang pertama ada pemeliharaan dipandang sebagai fokus DAB, bagian integral atau sangat penting dari suatu kegiatan bisnis. Yang kedua, pemeliharaan tidak dipandang sebagai kegiatan yang nirlaba. Kemudian yang ketiga, downtime untuk pemeliharaan dijadwalkan sebagai bagian dari hasil produksi dan dalam beberapa kasus sebagai bagian integral. Yang selanjutnya, TPM merupakan Total Quality Management atau TQM dalam beberapa aspek seperti karyawan harus diberdayakan untuk melakukan tindak korektif. Yang terakhir ada komitmen total terhadap program pemeliharaan oleh manajemen tingkat atas mutlak dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah elemen TPM. Apa saja elemen TPM? Yang pertama ada focus improvement, yang kedua ada plan maintenance system, yang ketiga training dan skill development dalam mengimplementasikan kompetensi basic matrik, yang keempat ada master plan design, early equipment dan proses management, yang kelima ada quality maintenance system, yang terakhir ada health safety environment management system. Kemudian kita sudah masuki ke fase yang terakhir, yaitu
kelebihan dan kelemahan dari TPM. Apa saja kelebihan dan kelemahan TPM? Yang pertama, kelebihan dari TPM yaitu satu, mengurangi waktu tunggu pada saat operasi. Yang kedua, resiko terjadinya kerusakan dan kecelakaan serta rendah. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan alat hingga menambah waktu produksi. Yang keempat, memperpanjang umur pakai peralatan atau mesin. Yang kelima, ada melibatkan pemakai dalam sistem perawatan. Yang terakhir adalah pelaksanaan program prevention, maintenance, dan peningkatan. Kemudian kelemahan dari TPM adalah satu, biaya proses pemeliharaan cukup besar, hasil produksi dapat menurun, berpotensi terjadinya human error, dan kerugian setup dan penyesuaian. Yang terakhir adalah kerugian setup dan penyesuaian. Demikian yang dapat saya sampaikan, banyak salahnya saya mohon maaf. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.